Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum mahasiswa yang saya banggakan, sesi pertama kita hari ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Jadi karya itu ada karya ilmiah, ada karya yang tidak ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karya hasil metode ilmiah. Jadi sekali lagi, karya ilmiah itu karya hasil metode ilmiah. Metode ilmiah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional yaitu merumuskan pendekatan berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur. Data seperti itu disebut data sekunder. Pendekatan empiris itu merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan atau di laboratorium. Data tersebut disebut data primer. Jadi ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bekerjanya yang diperoleh secara sistematis melalui pendekatan rasional dan empiris. Salah satu sifat ilmu itu biasanya universal. Jadi maksudnya manusia sebagai makhluk budaya berusaha untuk melestarikan ilmu yang diperoleh tersebut dimanfaatkan pada ekonominya atau sekelompok orang tentu saja, tetapi bersifat universal atau berlaku untuk semua umat manusia. Nah, hal tersebut merupakan hasil dari dokumen ilmu, dan dokumen tersebut itu merupakan suatu karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah. Karya tulis itu dokumen tentang segala temuan manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah dan disajikan dalam bahasa yang khas serta ditulis menurut konvensi tertentu. Bahasa khas ilmiah yaitu bahasa yang ringkas, hemat, cermat, baku, lugas, denotatif, dan runtun. Karya tulis ilmiah adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan yang disusun menurut data tulis tertentu, ya. Jadi tulisan tentang ilmu pengetahuan yang disusun menurut data tulis tertentu. Jadi ada aturan yang tidak sembarang menulis, ya. Ilmu pengetahuan hampir selalu terkait dengan penelitian, dan ini merupakan suatu karya. Karya tersebut didokumentasikan dan menjadilah suatu karya tulis ilmiah. Jadi kalau kita kembali lagi ke jenis-jenis karangan, di karangan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu emotif, proses, karya sastra. Misalnya ini adalah fiksi atau cerita. Yang kedua adalah karangan yang scientific proses atau karya tulis, ya. Ini bukan non fiksi. Kalau yang adalah fiksi, ini yang adalah non fiksi, ya. Scientific process ini menekankan pada kebenaran yang dapat diuji atau representatif. Jadi dapat diuji kebenarannya ini ada 4 syarat dasar. Pertama adalah pembahasannya harus mendasar, yang kedua harus logis, yang ketiga harus objektif, yang keempat sistematis. Baiklah, kita bahas tentang jenis karya tulis ilmiah. Ini dapat dilihat dari status, ya. Berdasarkan jenis statusnya, siapa yang menulis, kemudian tujuan ini subjektif, ini dapat berupa laporan, yang kedua buku daras, ya. Yang ketiga kertas kerja, yang keempat makalah, yang kelima skripsi, kemudian tesis, dan disertasi. Skripsi ini adalah sebagai prasyarat untuk lulus S1, tesis ini untuk lulus S2, dan disertasi adalah untuk lulus S3.
Ini laporan teknik, laporan penelitian, kemudian buku daras itu berupa textbook, buku untuk dipelajari, isinya kumpulan teori suatu ilmu. Yang kedua, berdasarkan tujuan objektif, isinya apa atau tujuannya apa ya. Yang pertama ini menjelaskan masalah, yang kedua memberikan penilaian atau komentar, yang ketiga memberikan saran, yang keempat memberikan sanggahan, yang kelima sebagai pembuktian hipotesis, yang keenam untuk mengajukan rancangan. Ciri karangan ilmiah pertama adalah mendalam dan tuntas, yang artinya segi-segi masalah yang dikupas secara mendalam. Masalah dibahas sampai ke akar-akarnya. Ketiga, membicarakan topik secara detail. Ya. Nah, bagaimana agar dapat dibahas dengan tuntas? Satu, jangan memilih masalah topik yang terlalu luas. Yang kedua, cukupkah buku-buku yang mendukungnya. Jadi kita harus banyak referensinya, buku sumber rujukan. Kemudian mengambil sampel yang proporsional. Keempat, melengkapi data literatur sebagai sumber rujukan. Nah, ya. Jadi satu karangan tanpa sumber rujukan itu dikatakan oleh peneliti. Yang kedua adalah objektif, segala keterangan yang dikemukakan apa adanya sesuai dengan fakta yang diperoleh. Jadi bukan mengarang data. Yang berikutnya itu objektifikan ilmiah dapat dicapai dengan data literatur, data lapangan, kemudian kita tidak memanipulasi data. Yang ketiga ini sistematis ya, jadi uraian disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antara unsur tulisan. Ini harus berkesinambungan, berurutan dan berkaitan. Keempat ini cermat ya, cermat, berupaya menghindari kesalahan kekeliruan. Kelima, bebas, artinya pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Yang keenam, tidak emosional, artinya tanpa melibatkan perasaan. Yang ketiga, berlaku umum, kesimpulan yang berlaku bahwa semua populasi atau kajian kewilayahan dapat diuji. Delapan, logis, maksudnya segala keterangan yang disajikan memiliki dasar yang saja masuk akal. 9, bernas, artinya meskipun orientasi singkat, biasanya pada 10, jelas, keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan makna secara jernih sehingga mudah dipahami pembaca. Sebelas, terbuka, ini tidak menutup kemungkinan adanya pendapat baru. 12, menggunakan bahasa baku tepat, ringkas, dan jelas. Cara menyajikan atau memaparkan pada tersebut. Satu, bisa dalam bentuk naratif, ya, yang kedua deskriptif, yang ketiga eksposisi, dan yang keempat argumentasi. Ini fungsi karangan tersebut itu sebagai dokumen ilmu, sebagai alat komunikasi antara ilmu, pengetahuan dan pemateri pengetahuan. Lima tahap penyusunan karya ilmiah: persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan penguasaan, pemeriksaan penelitian konsep, penyajian dan penelitian. Langkah-langkah penelitian ini menentukan topik yang jelas, batas bidangnya, tempatnya, dan waktunya, menentukan tujuan tema. Yang ketiga, membuat kerangka, membuat pengumpulkan data, mengolah menyusun data atau kompilasi data, karena menulis laporan. Nah, biasanya judul biasanya berupa frasa yang mengungkapkan tema. Jadi judul tidak lazim berupa kalimat. Ya, sekali lagi judul dan kalimat itu tidak berupa kalimat, tapi merupakan suatu frasa atau tema. Kemudian tahap persiapan,
para mahasiswa yang perlu diketahui. Penulisan topik, penentuan judul, pembuatan kerangka. Jadi kalau topiknya sudah ada, baru kita bikin judul, kemudian bikin kerangkanya. Ini pengumpulan data, pencarian keterangan dari bahan bacaan atau studi literatur dari buku, majalah, surat kabar, pengumpulan keterangan dari pihak yang memiliki masalah, pengamatan langsung pada objek yang akan kita teliti, percobaan dan pengujian di lapangan atau laboratorium. Pengorganisasian atau pengkonsepan, ya, pengelompok bahan diurutkan, pengkonsepan, kemudian pemeriksaan, pembaca dan pengecekan masalah yang kurang lengkap dilengkapi, yang kurang relevan ini harus dibuang. Ya. Terakhir adalah penyajian, pengetikan hasil penelitian. Pemilihan topik atau masalah harus memperhatikan beberapa kriteria dalam masalah. Yang pertama adalah apakah penting masalah tersebut, ya, menarikah masalah tersebut, cukupkah pengetahuan dan kemampuan dan sarana yang diperlukan untuk mengungkapkan masalah tersebut, kemudian mungkinkah atau bolehkah kita memperoleh data karena datanya harus terakurat. Kelima, masalah yang terlalu luas atau keterbatasan, terlalu sempit, bahasanya dangkal, ya. Ini jangan sampai yang terlalu luas, ya, jangan sampai juga yang terlalu sempit atau bahasanya dangkal. Jadi ya, yang penting data itu bisa diolah oleh kita, ya. Data bisa diperoleh, bisa diolah oleh kita. Jadi jangan sampai kita membuat suatu topik atau masalah yang terlalu luas, yang tidak memungkinkan kita untuk mencari data atau untuk mengolah data. Jadi jangan terlalu sempit, ya, karena ini akan mempengaruhi terhadap kualitas keterangan ilmiah kita. Topik ini merupakan suatu yang menjadi pokok bahasan. Jadi masa pertama kali seseorang mulai menulis, lalu dihadapkan dengan suatu kata yang akan ditulis. Jadi apa persoalannya? Jadi kita harus tahu dulu apa persoalan. Penulis harus membatasi subjek agar tidak hanyut dalam suatu persoalan dalam menulis, ya. Jadi betul-betul kita harus paham tentang topik yang akan kita tulis. Topik pokok pembicaraan dapat diperoleh dari luas screen kita, misalnya dari pengalaman, dari alam sekitar, dari persoalan-persoalan kemasyarakatan, dari kebudayaan, dari pengetahuan ekonomi, industri, pariwisata, ya. Kita itu bisa diperoleh dari fenomena atau objek yang ada di sekitar kita yang lagi tren. Kalau tidak tren, jangan dipilih, topik tersebut tidak akan diminati oleh para pembaca. Nah, semua pokok persoalan tadi dapat dijadikan topik dengan mempergunakan suatu bentuk tulisan, baik itu berupa narasi, deskriptif, eksposisi, atau argumentasi. Narasi yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Deskripsi menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan sebenarnya. Eksposisi ini bertujuan memberikan penjelasan atau informasi tema akan diuraikan dalam sebuah proses, bagaimana berternak sapi, bagaimana membuat perahu. Ini contohnya. Melukiskan sesuatu yang belum diketahui oleh pembaca, misalnya bagaimana membuat baca, bagaimana mengadakan reboisasi akibat kebakaran hutan. Menerangkan tentang proses kerja sesuatu barang, bagaimana proses mesin bintang, bagaimana sebuah kapal menyelam atau timbul, bagaimana kerja mesin jahit. Nah, argumentasi ini termasuk dalam eksposisi, hanya sifatnya itu jauh lebih sulit.
diajukan bukti-bukti termasuk analisis yang menyangkut membaca suatu persoalan atas sebagian penggabungan masalah-masalah yang terpisah menjadi suatu klasifikasi yang dibahas. Misalnya, apa ciri-ciri pendidikan kita dewasa ini? Perlukah seorang masih bekerja di samping belajar? Contohnya, hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh penulis. Pertama, topiknya harus menarik, ya. Yang kedua, harus diketahui oleh penulis, harus dipahami oleh penulis, ya. Jangan sampai kita menulis itu tidak dipahami oleh penulisnya sendiri. Ini menjadi hal yang bertolak belakang dengan tulisan dan si penulisnya sendiri, ya. Tulisannya bagus tapi ternyata si penulisnya tidak begitu memahami. Ini jangan terlalu baru untuk penulis pemula dilangsung pada data yang berhubungan dengan penelitian perpustakaan. Topik yang baru tidak akan dijumpai dalam bahan-bahan perpustakaan. Paling kita bisa mencari berita di visual kabar. Terlalu teknis, jangan terlalu teknis, ya. Jangan terlalu kontroversial. Ini akan menimbulkan kesulitan untuk bertindak objektif, misalnya mengikuti pendapat dosennya atau orang yang sedidik. Jadi hal yang harus diperhatikan oleh si penulis. Topik yang dipilih terkhusus pada satu segi, ya, maksudnya agar menarik bagi pembaca, datanya objektif, kemudian representatif, penyajian yang mendalam, membantu pengarang atau menulis bahwa pokok yang akan dibahas itu benar-benar diketahui, memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Ini contoh topik yang terlalu luas, ya, aktivitas para mahasiswa atau pemuda, peranan hukum, ekonomi global, kemajuan iptek, peradaban agama, industri batik Indonesia, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. 8. Ini memiliki sumber acuan, bahan, perpustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang akan ditulis. Judulnya bagus, ya, menarik, hal yang sedang tren, tapi ternyata kita kehilangan sumber rujukan. Itu juga tidak akan tulisan kita itu tidak akan dikatakan sebagai karya tulisan kita. Cara-cara untuk mempersempit atau membatasi topik adalah ini harus berdasarkan tempatnya di mana, ruang lingkup di mana, ya. Jadi kita membatasi. Yang kedua adalah waktunya kapan. Yang ketiga, hubungan sebab akibat. Yang keempat, pembagian bidang kehidupan manusia. Yang kelima, merupakan aspek khusus atau umum atau individu atau kolektif. Yang keenam, ini harus objek material dan objek formal. 7, topik yang sudah mengkhusus itu dapat diangkat di judul karangan. Jadi topik yang sudah mengkhusus itu dapat diangkat di judul karangan. Ya. 4, mengumpulkan data, macam-macam data. Ini ada data primer, ada data sekunder, ada data kombinasi atau primer dan sekunder. Ya. Untuk mendapatkan data yang akurat atau objektif, ya, kita bisa melakukan survei dengan wawancara atau memberikan angket, ya. Atau kita melakukan percobaan atau eksperimen, ya. Atau kita berpartisipasi aktif di tempat kerja kita, ya, atau di tempat data akan kita ambil. Metode atau pendekatan dalam penelitian ini pendekatan rasional, ya, pendekatan empiris, kaitan data dan metode pendekatan, metode ilmiah menggunakan dua pendekatan rasional dan menggunakan pola pikir induktif data sekunder dengan cara mengemukakan keterangan materi atau pendapat yang
telah ditemukan sebelumnya atau rujukan kajian suatu masalah berdasarkan literatur oleh proses penelaahan. Contoh kerangka penelitian ini judul ya. Contoh ini contoh kerangka penelitian judul penanggulangan dampak lingkungan industri tekstil di Bandung Selatan. Ini latar belakang dan tujuannya berjelas, kemudian pendekatan dan bentuk kajiannya. Untuk tujuannya pastikan pendekatan dengan mengidentifikasi aspek-aspek berikut volume limbah, karakteristik limbah, sistem pembangunan limbah, dan geografi dan lingkungan pabrik, upaya yang telah dilakukan oleh pabrik tersebut atau lingkungan tersebut. Kemudian metode pengumpulan datanya untuk mendapatkan data mengenai butir 31 dilakukan dengan wawancara dengan pihak manajer pabrik. Data mengenai butir 32 diperoleh dengan menggunakan tes di laboratorium. Data mengenai butir 33 dan 34 diperoleh dengan menggunakan observasi. Data mengenai butir 3 dan 35 diperoleh dengan wawancara dengan pihak manajer pabrik dan pemerintah setempat. Sebagai bahan perbandingan, data mengenai butir 3 dan 33 dikutip juga dari berbagai literatur berdasarkan merujukan ya. Bagian naskah karya tulis ilmiah. Ini pertama bagian pelengkap awal, halaman judul, prakata, referensi, abstrak, daftar tanda, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian utama bersatu pendahuluan, bab 2 kompilasi data, bab ketiga pembahasan, bab keempat kesimpulan dan saran. Nah, bisa juga begini, bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 hasil penelitian dan pembahasan, bab 3 bab 2 hasil ya betul bagian utama ini satu pendahuluan, bab kedua itu bagi mustaka, bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, bab adalah kesimpulan masalah ya. Bagian pelengkap akhir ini dapat pustaka lampiran ini. Masing-masing format ini dari setiap perguruan tinggi ini berbeda-beda, bahkan dari setiap program studi juga ini tidak sama, berbeda-beda. Oleh karena itu kalau kita akan mengikuti penyusunan ilmiah yang sifatnya skripsi, kita harus meminta terlebih dahulu pedoman penyusunan ilmiah untuk masing-masing program studi. Ini contoh judul ya dari suatu penanggulangan dampak limbah industri tekstil di Bandung Selatan. Ini berupa makalah disusun oleh Faris Rio Putra Ismail dan sekian. Ya, berikutnya ini berupa daftar isi, ada prakata, ada isi, abstrak, tabel, dan tergambar. Bab 1 pendahuluan, satu-satu. Ini latar belakang penelitian dan rumusan masalah, 1-2 pendekatan dan bentuk kajian, 1-3 cara memperoleh data, kemudian 2 adalah kompilasi data dan seterusnya ya. Seterusnya ini mungkin untuk program studi biologi akan berbeda ya. Dan terakhir adalah merupakan daftar pustaka. Apa yang ditulis dalam daftar pustaka ini harus sesuai dengan yang dirujuk di dalam tulisan, baik di bab 1 bagian pendahuluan ya, ataupun di bab 2 di bagian kajian teori. Jadi hal-hal yang tidak tercantum di dalam sumber rujukan ini jangan ditulis di daftar pustaka. Itu adalah merupakan perbuatan yang banyak kerja tapi tidak bermanfaat ya. Jadi daftar pustaka ini harus sesuai dengan daftar rujukan. Demikian para mahasiswa yang saya banggakan, sekilas mengenai pendahuluan untuk penulisan karya. Jadi sekali lagi silakan Anda diskusikan adakah ilmiah atau tidak ilmiah, apa bedanya.
Ya, kenapa disebut ilmiah dan kenapa disebut tidak ilmiah? Bagaimana cara penulisannya? Ya, bagaimana sistematikanya untuk kalangan ilmiah? Coba Anda tanyakan ke program studi bagaimana sistematika untuk penulisan makalah atau penulisan skripsi di program studi pendidikan dulu supaya Anda lebih tahu mulai dari sekarang ya. Dan teman-teman yang paham nanti kita diskusikan bersama. Sekian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.